Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa nenek moyang kita dahulu jarang sekali mengalami masalah pencernaan seperti yang kita rasakan sekarang? Hari ini, kita akan membahas sebuah masalah yang sering dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Padahal masalah ini merusak kualitas hidup jutaan orang setiap harinya. Kita akan bicara soal sembelit dan bagaimana cara mengembalikan rasa ringan pada tubuh Anda. Saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan menemukan rahasia yang luar biasa. Anda akan paham bagaimana melancarkan kembali kerja usus, bahkan di usia 75 tahun ke atas. Dan yang terpenting, kita tidak akan membahas obat-obatan apotek yang mahal. Sebaliknya, kita akan mengungkap sebuah paradoks kuno. Ternyata semakin sering Anda mengonsumsi obat pencahar modern, semakin malas sistem pencernaan Anda bekerja. Kita akan merujuk pada kebijaksanaan yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Ini adalah rahasia dari seorang penyembuh besar yang pernah mengobati para raja hingga rakyat jelata. Rahasianya sangat sederhana, sehingga Anda bisa langsung mempraktikannya besok pagi. Tapi sebelum kita mulai, silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana biasanya Anda mengatasi perut begah atau sembelit? Apakah Anda menggunakan obat-obatan atau cara alami? Kami sangat ingin tahu pengalaman Anda. Untuk memahami inti dari metode ini, mari kita kembali ke masa lalu. Bayangkan wilayah Timur Tengah 1000 tahun yang lalu. Di sanalah hidup seorang tabib dan filsuf besar Persia bernama Ibnu Sina, atau yang di dunia barat dikenal sebagai Avicenna. Beliau adalah penulis kitab legendaris Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine. Kitab ini menjadi rujukan utama dunia medis di Eropa dan Asia selama berabad-abad. Ibnu Sina menganggap usus sebagai akar dari seluruh kesehatan manusia. Beliau pernah berkata, jika akar sebuah pohon membusuk, maka seluruh dahan dan daunnya pun akan ikut sakit. Di zaman itu, belum ada obat-obatan kimia. Para tabib mengandalkan pemahaman tentang bagaimana tubuh bekerja selaras dengan alam. Ibnu Sina meneliti secara mendalam mengapa makanan bisa tersumbat di dalam tubuh. Beliau merumuskan aturan-aturan jelas yang membantu para lansia tetap bugar dan memiliki pencernaan yang bersih hingga usia tua. Dan yang paling mengejutkan, sains modern saat ini sepenuhnya membenarkan temuan beliau. Kita hanya sekadar lupa akan kebenaran sederhana ini karena kesibukan hidup modern. Mari kita kembali ke akar dan membedah metodenya langkah demi langkah. Banyak yang mengira bahwa seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan kita pasti akan menurun. Ini adalah mitos yang sangat umum dan sudah saatnya kita lupakan. Anda mungkin sering mendengar bahwa setelah usia 70 tahun, sembelit atau susah buang air besar adalah hal yang wajar. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mari kita bahas apa itu usus malas yang sebenarnya. Memang benar, otot kita bisa sedikit kehilangan kekuatannya seiring bertambahnya usia. Namun, itu bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan. Alam telah merancang tubuh kita sebagai mekanisme yang luar biasa tangguh, yang mampu bekerja tanpa kendala, berarti bahkan di usia senja sekalipun. Masalah sebenarnya bukan terletak pada angka di KTP Anda, melainkan pada kebiasaan kita sehari-hari. Banyak dari kita terbiasa mengandalkan pil ajaib dari apotek. Begitu ada keluhan, kita langsung minum obat dan berharap hasil instan. Padahal, obat-obatan tersebut hanya menutupi masalah untuk sementara, dan justru membuat usus Anda menjadi semakin malas dan lemah. Ibnu Sina memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai hal ini. Beliau meyakini bahwa makanan dan kebiasaan sederhana seharusnya menjadi obat utama kita. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil. Jika Anda terus-menerus mengisinya dengan bahan bakar yang buruk, cepat atau lambat mesinnya akan mogok. Begitu juga dengan pencernaan kita. Jika selama bertahun-tahun kita memberinya asupan yang salah, usus akan berhenti bekerja dengan baik dan mulai mengalami kerusakan. Jadi, langkah pertama untuk bebas dari masalah ini adalah dengan mengubah pola pikir Anda. Berhentilah menyalahkan faktor usia. Usus Anda tetap bisa bekerja seakurat jam tangan Swiss, bahkan di usia 75 tahun. Bahkan di usia 90 tahun pun, hal itu sangat mungkin terjadi. Kuncinya adalah memberikan nutrisi dan kebiasaan alami yang tepat, agar sistem pencernaan Anda bisa bekerja secara maksimal setiap hari. Mari kita mulai dengan aturan pertama, dan yang terpenting dari sang tabib legendaris, Ibnu Sina. Beliau sangat menekankan pentingnya air. Namun, bukan sembarang air, melainkan suhu yang tepat di waktu yang tepat pula. Ibnu Sina berpendapat bahwa air dingin justru akan mengerutkan organ dalam dan menghambat proses pencernaan.
Sebaliknya, air hangat dapat membangkitkan energi kehidupan di dalam tubuh kita. Rahasianya terletak pada satu ritual pagi yang wajib dilakukan setiap hari tanpa absen. Begitu Anda beranjak dari tempat tidur, hal pertama yang harus dilakukan adalah minum air. Siapkan sekitar 2 gelas air bening yang suhunya cukup hangat atau bahkan sedikit panas. Bukan air mendidih ya, tapi air yang memberikan rasa hangat yang nyaman. Mengapa ini sangat penting dilakukan saat perut masih kosong? Sepanjang malam, tubuh kita kehilangan banyak cairan melalui pernapasan dan keringat. Hal ini membuat kondisi di dalam tubuh menjadi kering dan tegang. Air hangat akan membasuh dinding lambung dan usus Anda dengan lembut. Ia membersihkan sisa-sisa lendir yang menumpuk selama semalam, sekaligus memberi sinyal pada sistem saraf bahwa sudah waktunya untuk bangun dan mulai bekerja. Rasa hangat tersebut juga akan melemaskan ketegangan otot yang sering dialami oleh orang lanjut usia. Air hangat membantu melancarkan segala sesuatu yang tersumbat di sistem pencernaan bawah. Bisa dibilang, ini adalah obat pencahar alami yang paling sederhana, namun paling ampuh di dunia, dan yang pasti gratis. Cobalah biasakan hal ini, dan Anda akan terkejut dengan hasilnya. Kuncinya adalah, jangan meminumnya terburu-buru dalam satu tegukan besar. Minumlah dengan tenang, teguk demi teguk, seolah-olah Anda sedang menikmati secangkir teh yang mahal dan nikmat. Mari kita gunakan sebuah perumpamaan sederhana untuk memahami bagaimana air bekerja dalam tubuh kita. Bayangkan tanah yang kering dan retak-retak di tengah musim kemarau yang terik. Tanah itu menjadi sekeras batu. Jika Anda mencoba menggali atau memindahkannya dengan tangan atau sekop, pasti akan terasa sangat berat. Namun, apa yang terjadi saat hujan turun dengan lembut? Air perlahan-lahan meresap, membuat tanah menjadi lunak, gembur, dan kembali hidup. Hal yang sama persis terjadi di dalam tubuh kita. Saat kita mengalami sembelit, kotoran di dalam usus menjadi kering dan keras, persis seperti tanah yang gersang tadi. Usus kita tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendorong gumpalan keras tersebut keluar. Ibnu Sina pernah menulis bahwa kekeringan adalah musuh utama masa tua. Seiring bertambahnya usia, tubuh kehilangan kelembapan alaminya dengan lebih cepat. Itulah mengapa kita perlu membantu tubuh menghidrasi diri dari dalam secara rutin. Minum air hangat di pagi hari berperan layaknya hujan yang membawa berkah. Air ini masuk ke dalam usus dan meresap ke seluruh isinya. Volumenya bertambah, teksturnya menjadi lunak, sehingga otot-otot usus hanya butuh sedikit usaha untuk menjalankan tugasnya. Banyak orang mengeluh sudah minum banyak teh atau jus, tetapi sembelitnya tidak kunjung hilang. Disinilah letak kesalahannya. Tubuh menganggap teh dan jus sebagai makanan. Akibatnya, tubuh harus membuang energi ekstra untuk memisahkan air murni dari zat-zat lainnya. Sedangkan air putih hangat bisa langsung bekerja untuk proses pembersihan. Jadi, ingatlah bahwa tidak ada yang bisa menggantikan manfaat luar biasa dari segelas air hangat setiap pagi. Prinsip penting berikutnya dari Ibnu Sina adalah tentang bagaimana cara kita makan. Anda pasti sudah sering mendengar saran agar mengunyah makanan sampai benar-benar halus. Namun, tahukah Anda mengapa hal ini sangat krusial untuk mengatasi sembelit? Ibnu Sina menekankan bahwa pencernaan itu dimulai dari mulut, bukan dari perut. Perlu kita ingat, lambung kita tidak memiliki gigi. Ini adalah fakta sederhana yang seringkali kita lupakan. Saat kita menelan makanan dalam potongan yang masih besar, kita sebenarnya sedang memberikan beban berat bagi tubuh. Potongan makanan tersebut tidak dapat dicerna dengan sempurna. Akibatnya, makanan hanya akan menumpuk di lambung dan masuk ke usus dalam kondisi setengah mentah. Di sanalah proses pembusukan dan fermentasi dimulai. Hal ini memicu munculnya gas yang membuat perut kembung dan menyebabkan kram yang menyakitkan. Proses pembusukan ini juga menyerap banyak cairan, sehingga sisa makanan menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Untuk menghindarinya, pastikan Anda mengubah setiap suapan menjadi tekstur cair selagi masih di dalam mulut. Air liur kita mengandung enzim khusus yang bekerja memecah makanan seketika. Ada sebuah aturan lama yang sangat bijak. Minumlah makanan padatmu dan kunyahlah makanan cairmu. Bayangkan saat Anda sedang makan apel. Jangan ditelan sebelum apel tersebut benar-benar halus seperti bubur di dalam mulut. Memang, ini membutuhkan waktu dan kesabaran, apalagi jika Anda terbiasa makan terburu-buru. Namun, bagi mereka yang sudah lanjut usia, hal ini adalah sebuah keharusan. Mengunyah dengan teliti akan sangat meringankan beban kerja usus.
Dengan begitu, usus menerima makanan dalam bentuk yang ideal, sehingga nutrisinya mudah diserap dan sisanya pun lancar dibuang. Mari kita bahas apa yang sebenarnya harus ada di dalam piring Anda. Ibnu Sina sangat menyarankan untuk menambahkan makanan kasar ke dalam pola makan sehari-hari. Saat ini, kita mengenalnya sebagai serat pangan. Tapi, apa sebenarnya rahasia di baliknya? Ada mitos berbahaya yang mengatakan bahwa saat perut sedang bermasalah, kita hanya boleh makan makanan yang lunak atau bubur halus. Alasannya agar lebih ramah bagi lambung. Padahal kenyataannya, diet seperti ini adalah jalan pintas menuju sembelit kronis. Makanan yang terlalu lunak tidak memberikan beban kerja bagi usus, sehingga otot-ototnya bisa melemah karena kurang bergerak. Serat bisa diibaratkan sebagai sapu bagi tubuh kita. Serat tidak dicerna sepenuhnya oleh tubuh, melainkan melewati seluruh saluran pencernaan sambil menyerap air dan racun. Kehadiran serat ini merangsang dinding usus untuk berkontraksi, sebuah proses yang kita sebut sebagai gerakan peristaltik. Tanpa serat, gerakan usus ini akan melambat bahkan berhenti. Ibnu Sina sering mengobati kondisi seperti ini dengan buah tin dan kurma. Keduanya adalah contoh luar biasa dari makanan berserat. Jika Anda ingin terbebas dari masalah buang air besar, Anda harus mulai menyukai sayuran dan dedaunan hijau. Wortel, bit, dan kubis adalah sahabat terbaik bagi pencernaan Anda. Namun, ingatlah untuk memasukkannya ke dalam menu secara bertahap agar tidak menyebabkan perut kembung. Mulailah dengan porsi kecil sayuran yang dimasak, baru kemudian tambahkan salad segar. Bayangkan serat itu seperti spons pencuci piring. Tanpa spons, Anda tidak akan bisa membersihkan panci dengan bersih. Begitu pula dengan usus Anda, ia butuh spons ini untuk menyapu bersih semua sisa kotoran setiap harinya. Mari kita bedah mengapa penggunaan obat pencahar, baik berupa tetes maupun tablet, sebenarnya bisa sangat berbahaya bagi tubuh. Banyak orang sudah bertahun-tahun ketergantungan pada obat-obatan ini dan merasa tidak bisa hidup tanpanya. Ada mitos yang mengatakan bahwa cara ini aman dan merupakan solusi tuntas. Namun kenyataannya, stimulan kimia ini bekerja seperti cambuk pada kuda yang sudah kelelahan. Bayangkan seekor kuda tua yang sedang menarik gerobak berat. Kuda itu berhenti karena sudah tidak punya tenaga lagi. Jika Anda mulai mencambuknya, dia memang akan terpaksa bergerak maju sedikit. Tapi apakah itu membuatnya jadi lebih sehat atau lebih kuat? Tentu saja tidak. Dia justru akan semakin kelelahan. Hal yang sama terjadi pada usus Anda saat mengonsumsi pencahar yang agresif. Bahan kimia di dalamnya mengiritasi ujung saraf, memaksa otot usus untuk berkontraksi secara tiba-tiba. Ya, Anda memang mendapatkan hasil di toilet. Namun, setelah itu, usus Anda akan menjadi sangat lemas dan kehilangan energi. Akibatnya, di lain waktu, usus tidak akan mau bekerja sama sekali tanpa cambukan kimia tersebut. Inilah yang memicu kondisi yang disebut sindrom usus malas akibat obat-obatan. Tubuh Anda perlahan lupa cara bekerja secara mandiri. Dosis obat pun harus terus ditambah, sementara efeknya justru semakin melemah. Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna menawarkan pendekatan yang sangat berbeda. Beliau menyarankan agar kita memberi makan dan memberi minum kuda yang kelelahan tadi, memberinya waktu untuk istirahat dan memberikan stimulasi alami. Metode alami memang tidak bekerja secepat pil kimia. Namun, cara ini mampu memulihkan fungsi organ itu sendiri. Metode alami akan mengembalikan memori alami dan kekuatan asli usus Anda. Dalam catatan Ibnu Sina, ada satu bahan yang dijuluki sebagai emas cair. Itulah minyak zaitun. Minyak ini punya peran luar biasa dalam mengatasi masalah sembelit yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Seiring waktu, produksi pelumas alami di dalam usus kita akan menurun, sehingga dinding usus menjadi kering dan kasar. Inilah yang membuat sisa makanan sulit bergerak dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Disinilah minyak zaitun bekerja sebagai pelumas alami yang sempurna. Ia melapisi dinding lambung dan usus dengan lapisan tipis yang membuat jalur pencernaan menjadi licin dan mudah dilewati. Selain itu, minyak berkualitas tinggi akan merangsang keluarnya cairan empedu. Cairan empedu sendiri adalah pendorong alami terkuat yang membuat usus kembali aktif bekerja. Lalu, bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar? Ibnu Sina menyarankan untuk mengonsumsinya di pagi hari. Resep paling ideal adalah 1 sendok makan minyak zaitun murni, ekstra virgin, sekitar setengah jam sebelum sarapan.
Anda bisa meminumnya bersama air hangat, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jika Anda merasa kurang nyaman meminumnya langsung, ada cara lain. Anda bisa mencampurkannya ke dalam salad atau dituangkan ke atas bubur yang sudah matang. Aturan terpentingnya, minyak ini tidak boleh dipanaskan saat memasak agar khasiatnya tidak hilang. Bayangkan sebuah engsel pintu yang sudah tua, berderit, dan sulit dibuka. Apa yang Anda lakukan? Tentu Anda akan meneteskan sedikit minyak pelumas, dan seketika pintu bisa terbuka dengan lancar tanpa suara. Nah, minyak zaitun memberikan efek yang persis sama bagi sistem pencernaan Anda. Namun, menjaga pola makan saja tidak cukup jika tubuh kurang bergerak. Ibnu Sina pernah berkata bahwa gerak adalah kehidupan, sedangkan diam adalah sumber penyakit. Beliau menulis bahwa orang yang rajin berjalan kaki akan jarang mengalami gangguan pencernaan. Disinilah letak rahasia penting tentang cara kerja tubuh kita. Saat kita hanya duduk atau berbaring, usus kita pun ikut tertidur. Otot-ototnya menjadi rileks dan tidak terstimulasi untuk bekerja. Namun, saat kita mulai berjalan, otot perut dan punggung mulai aktif bergerak. Setiap langkah yang kita ambil memberikan pijatan lembut pada organ dalam secara alami. Pijatan inilah yang membantu mendorong sisa makanan di usus ke arah bawah dengan lancar. Ada sebuah cerita tentang seorang kakek berusia 78 tahun yang menderita sembelit parah. Berbagai jenis diet sudah ia coba, namun tak ada yang membuahkan hasil. Semuanya berubah saat ia mulai memelihara seekor anjing. Karena harus membawa anjingnya keluar, ia pun rutin berjalan cepat selama 40 menit, 2 kali sehari. Hanya dalam waktu 1 bulan, masalah pencernaannya hilang total tanpa bantuan obat apapun. Anda tidak perlu lari maraton atau pergi ke pusat kebugaran. Cukup dengan berjalan kaki setiap hari. Anda bisa berjalan ke toko, ke taman, atau sekadar berkeliling di sekitar rumah. Kuncinya adalah melakukannya dengan ritme yang stabil dan konsisten, setidaknya selama 30 menit sehari. Gerakan kaki berhubungan langsung dengan sistem motorik pencernaan kita. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa digantikan oleh obat atau pil manapun. Jika Anda merasa sulit untuk banyak berjalan kaki, ada cara lain yang luar biasa untuk melancarkan pencernaan, yaitu melalui teknik pernapasan yang benar. Mungkin Anda akan terkejut, namun cara kita bernapas berpengaruh langsung pada kelancaran buang air besar. Sayangnya, kebanyakan orang saat ini bernapas secara dangkal, hanya menggunakan dada bagian atas, sementara perut tetap diam tidak bergerak. Dahulu, Ibnu Sina sering menyarankan pasiennya untuk mempraktikkan pernapasan dalam. Dalam dunia medis modern, teknik ini dikenal sebagai pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Diafragma adalah otot besar yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Saat Anda menarik napas dalam-dalam menggunakan perut, diafragma akan bergerak turun dan menekan organ-organ seperti hati, lambung, serta usus. Hal ini menciptakan pijatan internal yang kuat bagi semua organ tersebut. Kemudian saat membuang napas, perut akan mengempis dan tekanan tersebut hilang. Tekanan ritmis seperti inilah yang sangat efektif merangsang gerak peristaltik usus. Lalu, bagaimana cara mempraktikannya? Berbaringlah telentang atau duduklah dengan tegak. Letakkan satu tangan di atas perut Anda. Tarik napas perlahan melalui hidung hingga tangan di perut Anda terasa terangkat naik, sementara dada harus tetap tenang dan tidak banyak bergerak. Setelah itu, buang napas perlahan melalui mulut sambil menarik perut ke dalam. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 hingga 15 kali setiap pagi, tepat sebelum Anda beranjak dari tempat tidur. Hanya butuh waktu beberapa menit saja, namun efeknya akan terasa luar biasa. Anda akan mulai merasakan adanya pergerakan dan bunyi gemuruh halus di dalam perut. Itu adalah tanda pasti bahwa usus Anda telah bangun dan siap bekerja. Mari kita bahas resep khusus dari catatan medis Ibnu Sina. Salah satu minuman yang paling terkenal dan efektif untuk detoksifikasi adalah air madu. Dalam pengobatan kuno, madu bukan sekadar pemanis, melainkan obat yang sangat kuat. Madu memiliki kemampuan luar biasa untuk mengikat kelembapan dan melunakkan jaringan tubuh yang kaku. Selain itu, madu mengandung enzim alami yang sangat membantu proses pencernaan. Resepnya sangat mudah, namun ada detail penting yang harus diperhatikan. Siapkan segelas air hangat. Ingat, airnya tidak boleh panas agar khasiat alami madu tidak hilang. Tambahkan 1 sendok teh madu murni berkualitas tinggi. Sangat penting untuk memastikan madu tersebut asli, bukan sirup gula buatan. Aduk rata hingga madu benar-benar larut. Minumlah air madu ini di pagi hari saat perut masih kosong.
Ibnu Sina meyakini bahwa minuman ini dapat membilas lambung, membersihkan sisa lendir, dan mempersiapkan sistem pencernaan untuk menerima makanan. Agar lebih efektif, beliau terkadang menyarankan untuk menambahkan beberapa tetes perasan jeruk lemon. Rasa asamnya membantu merangsang produksi empedu. Bayangkan minuman ini seperti mandi pagi yang lembut bagi organ dalam Anda. Ia membersihkan sisa-sisa metabolisme kemarin dan memberikan energi baru bagi tubuh. Banyak orang tua merasakan perubahannya hanya dalam beberapa hari setelah rutin mengonsumsinya. Pencernaan menjadi lebih teratur dan buang air besar pun terasa jauh lebih lancar. Ibnu Sina punya teori yang sangat menarik tentang makanan. Beliau membagi makanan menjadi 4 sifat: panas, dingin, kering, dan lembab. Penting untuk diingat, ini bukan soal suhu masakan di atas kompor, tapi soal pengaruhnya bagi tubuh kita. Menurut Ibnu Sina, sembelit adalah penyakit yang bersifat dingin dan kering. Jadi, solusinya adalah dengan memberikan asupan yang hangat dan lembab ke dalam tubuh kita. Apa artinya bagi menu makan kita sehari-hari? Artinya kita harus menghindari makanan yang serba kering. Roti lapis, biskuit, kerupuk, atau daging goreng tanpa kuah, semua itu membuat bagian dalam tubuh semakin kering. Makanan seperti ini justru menyerap sisa air dari usus hanya agar bisa dicerna. Sebaliknya, menu utama kita haruslah yang bersifat lembab dan hangat. Contoh terbaiknya adalah sup kental atau makanan yang dihaluskan. Sayuran tumis dengan banyak kuah juga sangat baik. Selain itu, bubur gandum atau oat yang dimasak dengan air dan sedikit minyak bisa jadi pilihan tepat. Tekstur seperti ini sangat ideal untuk usus yang sedang lelah. Makanan akan meluncur dengan mudah, tidak melukai dinding usus, dan tidak butuh banyak air tambahan untuk diserap. Mari kita luruskan satu mitos lagi. Banyak orang mengira makan bekatul atau serat kering yang diminumi air itu sehat. Padahal, bagi orang tua dengan usus yang sensitif, serat kering justru bisa menyebabkan nyeri hebat dan kram. Serat kering bekerja seperti kertas amplas di dalam perut. Jadi, pastikan serat atau bekatul direndam air mendidih terlebih dahulu sampai menjadi bubur yang lembut. Hanya dengan cara itulah, manfaatnya baru bisa terasa tanpa menyakiti tubuh. Jika bicara tentang rahasia pencernaan yang lancar, kita tidak boleh melewatkan buah-buahan kering. Plum kering dan kismis adalah makanan super kuno untuk kesehatan usus kita. Bahkan Ibnu Sina pun sering meresepkannya untuk para pasien beliau. Namun ada rahasianya. Jangan langsung memakannya begitu saja dari kemasan. Seperti yang kita tahu, buah kering cenderung menyerap kelembapan. Agar bisa menjadi obat yang manjur, buah ini perlu disiapkan dengan benar. Cara terbaik adalah dengan merendamnya. Ambil 5 atau 6 butir plum kering tanpa biji. Di malam hari, cuci bersih lalu masukkan ke dalam gelas. Tuangkan air putih suhu ruangan dan biarkan terendam semalaman. Saat pagi tiba, buah plum akan mengembang dan melepaskan nutrisinya ke dalam air. Minumlah air rendaman yang terasa manis itu, lalu makanlah buahnya secara perlahan. Plum mengandung zat unik yang merangsang otot usus agar bekerja lebih aktif. Cara ini bekerja secara lembut dan alami, sangat berbeda dengan efek obat-obatan kimia. Kismis hitam pun memiliki khasiat yang serupa. Anda juga bisa mengolahnya menjadi camilan sehat dengan mencampurkan buah yang sudah direndam tadi ke dalam yogurt atau kefir. Anggaplah ini sebagai ramuan alami yang Anda siapkan khusus untuk tubuh. Cara ini tidak hanya mengatasi masalah pencernaan, tetapi juga menutrisi jantung Anda dengan kalium. Hal yang sangat penting, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Salah satu metode andalan dari Ibnu Sina adalah terapi manual, atau yang lebih kita kenal sebagai pijat. Tabib legendaris ini percaya bahwa sentuhan pada area perut dapat melancarkan berbagai hambatan di dalam tubuh. Kabar baiknya, Anda bisa melakukan pijatan terapi ini sendiri langsung dari tempat tidur. Caranya sangat praktis dan aman. Berbaringlah telentang, lalu tekuk kedua lutut Anda agar otot perut menjadi benar-benar rileks. Letakkan telapak tangan kanan tepat di atas pusar, lalu mulailah melakukan gerakan melingkar yang lembut. Ada satu aturan emas yang sangat penting. Gerakan tangan harus selalu searah jarum jam. Mengapa demikian? Karena ke arah itulah saluran usus besar kita bekerja. Jika Anda memijat berlawanan arah jarum jam, Anda justru mendorong sisa pencernaan ke arah yang salah, dan ini bisa berdampak buruk. Mulailah dengan usapan ringan, lalu perlahan berikan sedikit tekanan.
namun pastikan tidak menimbulkan rasa sakit. Lakukan gerakan melingkar ini selama 3 hingga 5 menit. Jika Anda mulai merasakan bunyi lambung atau pergerakan gas, jangan khawatir. Itu tandanya pijatan Anda mulai bekerja. Untuk hasil yang lebih maksimal, Anda bisa mengoleskan sedikit minyak zaitun atau minyak wijen hangat pada telapak tangan. Pijat mandiri ini sangat efektif jika dikombinasikan dengan segelas air hangat di pagi hari. Ini adalah ritual luar biasa untuk membangunkan tubuh dan membantu membuang sisa kotoran secara alami dan terasa ringan. Seringkali kita lupa bahwa tubuh kita sebenarnya sangat menyukai rutinitas. Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia, pernah menekankan betapa pentingnya ritme dalam hidup manusia. Beliau menulis bahwa makan dan tidur harus dilakukan tepat pada waktunya. Perlu Anda ketahui, usus adalah organ yang bisa dilatih karena ia memiliki jam biologisnya sendiri. Jika jadwal makan Anda berantakan, waktu tidur tidak teratur, dan Anda baru ke toilet saat sudah terasa sangat mulas, usus Anda akan menjadi bingung. Ia tidak tahu kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat. Rahasia utama untuk bebas dari sembelit adalah dengan membangun rutinitas yang disiplin. Anda harus melatih tubuh untuk buang air besar di jam yang sama setiap hari. Waktu yang paling ideal adalah pagi hari, tepat setelah bangun tidur, minum air putih, dan melakukan pijatan ringan pada perut. Meskipun Anda belum merasa mulas, tetaplah pergi ke toilet. Duduklah dengan tenang selama beberapa menit. Tidak perlu mengejan terlalu kuat. Cukup beri waktu agar tubuh Anda paham apa yang diinginkan. Awalnya mungkin belum membuahkan hasil. Namun, jika Anda melakukannya setiap hari secara konsisten, misalnya tepat pukul 8 pagi, otak akan mulai membentuk refleks baru. Dalam beberapa minggu atau sebulan, usus Anda akan mulai terbangun dengan sendirinya di jam tersebut. Ini seperti melatih hewan peliharaan. Dengan sedikit kesabaran dan konsistensi, Anda akan mendapatkan pencernaan yang lancar dan teratur untuk jangka panjang. Sekarang, mari kita bahas satu hal yang mungkin jarang kita sadari, yaitu hubungan erat antara otak dan perut kita. Ibnu Sina, atau yang dikenal sebagai Avicenna, bukan hanya seorang dokter hebat, tetapi juga ahli psikologi. Beliau menyadari bahwa rasa sedih, takut, dan cemas bisa menghambat kerja usus, sama buruknya dengan efek makanan yang tidak sehat. Saat ini, sains telah membuktikan bahwa usus adalah otak kedua manusia. Di sana terdapat jutaan sel saraf yang bekerja aktif. Ketika kita merasa gugup, marah, atau khawatir, tubuh melepaskan hormon stres yang memerintahkan otot-otot untuk menegang. Akibatnya, terjadilah kram, perut terasa keras, dan sistem pencernaan pun berhenti bekerja secara normal. Tubuh merasa seolah-olah sedang dalam bahaya, sehingga proses mencerna makanan tidak lagi menjadi prioritas. Bagi orang tua, banyak hal yang sering memicu kecemasan, mulai dari mengkhawatirkan anak cucu, masalah kesehatan, hingga pengaruh berita negatif di televisi. Semua ini berdampak langsung pada sistem pencernaan. Bahkan, ada kondisi yang disebut sembelit spastik, yang muncul murni karena faktor pikiran atau saraf yang tegang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk lebih rileks. Lepaskan segala beban pikiran, setidaknya saat sedang makan. Ibnu Sina menyarankan agar kita duduk di meja makan hanya dalam kondisi hati yang tenang dan damai. Putarlah musik yang lembut dan fokuslah pada hal-hal yang menyenangkan. Jika Anda merasa perut mulai melilit karena stres, cobalah minum teh hangat dari daun mint atau chamomile, lalu tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ingatlah, pikiran yang tenang adalah kunci utama untuk mendapatkan perut yang sehat dan terasa ringan. Ada satu rahasia kesehatan yang sangat penting, namun seringkali dilupakan di dunia modern saat ini. Rahasia ini berkaitan dengan bagaimana cara kita duduk di toilet. Kedengarannya mungkin lucu, tapi hal ini memiliki dampak yang luar biasa bagi kesehatan kita. Di masa lalu, orang-orang tidak mengenal toilet duduk yang tinggi seperti sekarang. Mereka buang air besar dengan posisi berjongkok. Dan faktanya, anatomi tubuh manusia memang dirancang secara alami untuk posisi tersebut. Saat kita duduk di toilet biasa seperti sedang duduk di kursi, sudut antara kaki dan tubuh kita membentuk 90 derajat. Dalam posisi ini, ada otot khusus yang menekan usus besar, sehingga menciptakan lekukan. Akibatnya, kotoran menjadi sulit untuk keluar. Hal ini memaksa kita untuk mengejan lebih kuat, yang sebenarnya berbahaya bagi pembuluh darah dan jantung. Namun, ketika kita berjongkok atau saat posisi lutut terangkat tinggi mendekati dada, otot tersebut akan rileks sepenuhnya. Saluran usus pun menjadi lurus seperti pipa, sehingga proses pembuangan menjadi sangat cepat dan tanpa beban.
Lantas, bagaimana cara menerapkan rahasia ini sekarang? Anda tidak perlu mengganti toilet Anda. Cukup gunakan bangku kecil atau pijakan kaki di depan toilet. Saat duduk, letakkan kaki Anda di atas bangku tersebut dan condongkan tubuh sedikit ke depan. Dengan begitu, posisi lutut akan berada lebih tinggi dari pinggul, meniru posisi alami saat berjongkok. Percayalah, perubahan sederhana pada posisi kaki ini bisa memberikan keajaiban bagi pencernaan Anda, bahkan untuk masalah sembelit yang paling parah sekalipun. Mari kita bahas satu lagi mitos yang sangat populer tentang minuman. Banyak orang tua percaya bahwa kopi atau teh hitam yang pekat bisa membantu mereka buang air besar. Memang benar, bagi sebagian orang, kopi bisa memberikan dorongan instan untuk segera ke belakang. Namun, dalam jangka panjang, kebiasaan ini justru menjadi jalan buntu bagi kesehatan Anda. Ibnu Sina atau Avicenna mungkin tidak mengenal kopi dalam bentuk modern, tetapi beliau banyak menulis tentang bahaya minuman yang bersifat mengeringkan tubuh. Teh hitam dan kopi memiliki efek diuretik yang kuat. Artinya, minuman ini justru membuang cairan berharga dari dalam tubuh Anda. Bayangkan, saat Anda minum 1 cangkir teh, tubuh bisa membuang 1,5 cangkir cairan melalui urin. Akibatnya tubuh mulai mengalami dehidrasi terselubung. Lalu dari mana tubuh akan mengambil air agar tetap bisa berfungsi? Tentu saja dari usus Anda. Akibatnya, kotoran akan menjadi semakin kering dan keras setiap kali Anda mengonsumsi teh atau kopi pekat. Jadi, jika Anda sering mengalami masalah sembelit atau usus yang malas, sebaiknya batasi konsumsi minuman-minuman ini. Jika Anda benar-benar tidak bisa meninggalkannya, cukup minum 1 cangkir teh encer saja di pagi hari. Namun ingat, setiap kali Anda minum teh atau kopi, wajib menggantinya dengan segelas air putih untuk menyeimbangkan cairan. Cobalah ganti kebiasaan minum teh hitam dengan teh herbal, wedang buah-buahan, atau sekadar air hangat dengan perasan lemon. Cara ini akan menjaga kelembapan di dalam tubuh dan melindungi Anda dari risiko sembelit yang menyiksa. Kualitas tidur dan waktu makan malam adalah 2 faktor utama yang menentukan bagaimana kondisi tubuh kita di pagi hari. Ibnu Sina, atau yang lebih dikenal sebagai Avicenna, sangat melarang kita untuk tidur dalam kondisi perut kenyang. Beliau menegaskan bahwa tidur dengan makanan yang belum tercerna hanya akan memicu timbulnya racun dalam tubuh. Mari kita bedah alasannya. Saat Anda makan berat tepat sebelum tidur, lambung dan usus dipaksa bekerja keras di saat mereka seharusnya beristirahat dan memulihkan diri. Masalahnya, saat kita tertidur, semua proses biologis tubuh melambat, termasuk gerakan usus atau peristaltik. Akibatnya, makanan yang masuk larut malam akan tertahan dan mengendap di dalam perut sepanjang malam. Ia tidak bergerak, melainkan hanya menjadi beban yang membusuk. Tak heran jika keesokan paginya Anda terbangun dengan rasa begah, mulut terasa pahit, dan perut kembung. Dalam kondisi seperti ini, jangan harap urusan ke belakang bisa berjalan lancar. Agar pencernaan bisa bekerja tepat waktu di pagi hari, usus harus bebas dari pekerjaan lembur di malam hari. Waktu ideal untuk makan malam ringan adalah 3 hingga 4 jam sebelum tidur. Pastikan menu makan malam Anda tidak mengandung daging merah yang berat, gorengan berlemak, atau karbohidrat kompleks. Pilihan terbaik adalah sayuran kukus, sepotong ikan rebus, atau segelas kefir yang dicampur sesendok minyak biji rami. Berikan tubuh Anda waktu untuk mencerna semuanya sebelum Anda berbaring di tempat tidur. Dengan begitu, sepanjang malam usus dapat fokus mengolah sisa makanan, sehingga di pagi hari tubuh akan terasa ringan dan siap membuang kotoran dengan tuntas. Alam telah menyediakan begitu banyak solusi alami yang lembut bagi tubuh kita. Ibnu Sina, sang maestro kedokteran, adalah pakar dalam memanfaatkan tanaman herbal untuk penyembuhan. Berbeda dengan obat pencahar kimia yang cenderung agresif, herbal pilihan tidak menyebabkan ketergantungan dan bekerja dengan sangat halus. Salah satu rahasia terbaik untuk menyehatkan usus yang lelah adalah biji rami atau flaxseed. Biji ini kaya akan lendir penyembuh dan serat yang lembut. Cara menyiapkannya sangat sederhana. Di malam hari, rendam 1 sendok makan biji rami ke dalam segelas air hangat. Ingat, gunakan air hangat saja, jangan air mendidih. Saat pagi hari, Anda akan mendapatkan cairan kental seperti jeli. Minumlah saat perut kosong bersama dengan biji-bijinya. Cairan ini akan melapisi dinding usus dengan lembut, meredakan peradangan, dan merangsang otot usus untuk mulai bekerja kembali. Penolong hebat lainnya adalah adas atau fennel. Biji adas sangat ampuh meredakan kram dan membuang gas yang sering menyertai sembelit.
Cukup seduh 1 sendok teh biji adas dengan segelas air panas, biarkan hingga meresap, lalu minum sepanjang hari. Jangan lupakan juga bunga kamomil. Teh kamomil memiliki efek menenangkan, baik bagi sistem saraf maupun dinding usus Anda. Menikmati teh kamomil di malam hari akan membantu merilekskan perut yang tegang sebelum Anda tidur. Resep-resep alami ini telah teruji selama berabad-abad. Memang, menyiapkan herbal butuh waktu sedikit lebih lama daripada sekadar mengambil pil dari kemasannya. Namun, cara alami ini menyembuhkan langsung ke akar masalahnya, bukan sekadar menghilangkan gejalanya saja. Akhirnya kita sampai pada rahasia terpenting dari metode Ibnu Sina. Rahasia itu terletak pada satu kata, konsistensi. Kita seringkali terjebak mencari jalan pintas. Kita ingin minum segelas air atau makan buah ara, lalu berharap keesokan harinya semua masalah kesehatan hilang selamanya. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Jika pencernaan Anda sudah melambat selama bertahun-tahun, ia butuh waktu untuk belajar bekerja kembali. Anda harus bersabar dengan tubuh Anda sendiri. Kesehatan di masa tua bukanlah hasil dari satu tindakan ajaib. Ia adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Segelas air hangat setiap pagi. Mengunyah makanan dengan perlahan. Sesendok minyak zaitun. Sedikit serat tambahan di piring Anda. Jalan santai selama setengah jam. Dan menggunakan penyangga kaki saat di toilet. Tak satu pun dari hal ini yang membutuhkan biaya besar atau kerja keras. Namun, saat Anda menyatukannya dan melakukannya hari demi hari, keajaiban akan terjadi. Tubuh Anda akan kembali ke fitrah alaminya. Anda akan melupakan rasa begah, nyeri, dan keinginan untuk terus pergi ke apotek. Anda akan merasakan ringannya tubuh yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak Anda rasakan. Ibnu Sina pernah berkata bahwa seni menjaga kesehatan adalah seni menjaga keseimbangan dan keteraturan. Jadilah konsisten dengan kebiasaan baik Anda, dan tubuh Anda akan membalasnya dengan kesehatan, kebugaran, serta umur panjang yang berkualitas. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip kesehatan luar biasa yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Ternyata, tidak ada yang sulit atau menakutkan dalam prinsip tersebut. Bukan, rahasia pencernaan yang sempurna bukanlah pil ajaib, melainkan kembali ke hukum alam yang sederhana. Ingatlah, sistem pencernaan Anda bisa dan harus bekerja secara optimal di usia berapapun. Cukup berikan tubuh Anda air hangat, asupan yang tepat, dan sedikit aktivitas fisik. Rasakan sendiri bagaimana hidup Anda menjadi lebih bersemangat tanpa rasa sakit atau perut begah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Ingat, kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jika informasi ini bermanfaat, pastikan Anda subscribe ke channel kami. Klik tombol like agar video ini bisa menjangkau dan membantu lebih banyak orang lagi. Kami juga sangat menunggu cerita Anda di kolom komentar. Beritahu kami, saran mana dari Ibnu Sina yang menurut Anda paling menarik dan apa yang akan Anda coba praktikan besok pagi. Tetap sehat dan jaga diri Anda baik-baik.